Koninklijk Nederlands-Indische Leger atau disingkat KNIL, adalah angkatan bersenjata yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada era kolonial. KNIL didirikan pada tahun 1830 yang bertujuan untuk mengatasi persoalan keamanan domestik yang umumnya berhubungan dengan resistensi dari kekuasaan lokal, baik kerajaan-kerajaan yang belum ditaklukkan, organisasi politik yang membangkang terhadap pemerintah kolonial, atau ancaman kriminal tingkat tinggi seperti bajak laut internasional. Tugas utama KNIL sejak pendiriannya adalah operasi anti-gerilya di berbagai penjuru Nusantara. Pasukan ini terlibat di beberapa operasi militer besar dan menentukan seperti Perang Aceh pada tahun-tahun 1873 sampai tahun 1914 dan Perang Dunia II dalam upaya menghadapi invasi Jepang pada tahun-tahun 1941 sampai tahun 1942. Pada Perang Aceh, KNIL berkontribusi dengan kekuatan terbanyak pada Marechaussee Tevoet atau infanteri Marsose yang dipimpin oleh Kapten J.B. Van Heutz. Pasukan yang dipimpin oleh Van Heutz, yang terkenal karena terdiri dari banyak prajurit Bumiputera. Berkat keberhasilannya menumpas pejuang Aceh, Komandan Van Heutz di kemudian hari diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain itu, KNIL juga terlibat dalam berbagai ekspedisi militer. Ekspedisi ini secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa seluruh wilayah di Hindia baik di pesisir maupun di pegunungan telah takluk pada Komando Batavia. Dua ekspedisi yang paling populer dilancarkan ke Bali dan Lombok. Ekspedisi Bali yang berlangsung selama beberapa kali dan berakhir pada 1908 berbuah penaklukan Bali, salah satu wilayah yang paling sulit dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Selain itu, ekspedisi Bali pula menandai akhir dari eksistensi berbagai kerajaan di Bali dan momentum ketika berbagai harta warisan Bali dijadikan rampasan perang dan dibawa ke berbagai wilayah lain, termasuk Belanda. Sebagai sebuah tentara kolonial, KNIL tidak hanya beranggotakan prajurit kulit putih, melainkan juga Bumiputera. Kelompok Bumiputera yang mengisi demografi KNIL tidak hanya kelompok minoritas beragama Kristen dari Maluku dan Minahasa, namun juga prajurit Jawa yang selalu berjumlah paling banyak. Selain itu, beberapa orang Sunda juga diketahui berdinas pada kesatuan militer kolonial ini. Pada tahun 1861, jumlah prajurit KNIL Bumiputera adalah 54%, sementara sisanya adalah prajurit Eropa. Jumlah yang banyak ini disebabkan oleh kedudukan mayoritas Bumiputera sebagai prajurit rendah, alih-alih perwira. Pada tahun 1936, KNIL tercatat memiliki 13.000 prajurit Jawa dan 4.000 prajurit Ambon, suatu komposisi yang kurang lebih berlangsung hingga nasib tentara kolonial ini diakhiri. Selain itu, terdapat pula kesatuan-kesatuan yang secara utuh beranggotakan prajurit Bumiputera yang terasosiasikan dengan penguasa lokal namun beroperasi sebagai pasukan bantuan Hulkorsen KNIL. Pasukan-pasukan ini antara lain adalah kavaleri ringan atau Livua Dragonders dari Yogyakarta dan Surakarta, Korps Barisan Madura, Legiun Mangkunegara dan Pakualaman, Korps Prayoda dari Bali, Land and Stetswa, Kesatuan Paramiliter Garda Kota, Korps Cadangan, Korps Wanita Bidang Transportasi, dan Korps Infanteri Marsose. Selain pasukan darat, KNIL juga memiliki sebuah unit udara yang bernama Militair Luftwaffe KNIL atau disebut MLKNIL yang didirikan pada tahun 1939 dan beroperasi hingga tahun 1950. Seperti organisasi induknya, MLKNIL juga merekrut anggota Bumiputera. Salah satunya adalah Bapak Auri, Marsekal Suryadharma yang pernah berdinas sebagai navigator. Betapapun KNIL adalah tentara kolonial, organisasi militer ini melahirkan nama-nama besar yang kelak akan menjadi ujung tombak tentara-tentara Republik.
31 augustus 1941. Een dag van herdenking. Dag tevens waarop we in rustig zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien. Steeds toenemend in kracht. Vervuld van de zekerheid dat dit Indië, ons Indië, een der laatste bastions zal blijven, waarvan de Nederlandse vlag zal blijven wapperen. Vrijuit en fier, omhoog gehouden door ons aller doorzettingskracht. Te land, ter zee en in de lucht. Omhoog gehouden naar het bezielende voorbeeld van haar die in alles ons voorgaat. Wilhelmina de Standvastige. Leven het vaderland! Hoezee! Ex-KNIL yang berpangkat paling tinggi tentulah Jenderal Besar A.H. Nasution dan Jenderal Besar Soeharto. Menjelang berakhirnya negara kolonial, Nasution muda, mengenyam pendidikan perwira cadangan di Corps of Leading Reserve Officieren atau disebut CORO di Bandung dan berdinas dengan KNIL dalam menghadapi serbuan Jepang. Sementara itu, Soeharto yang mencapai bintang 5 di Dinas Militer Indonesia ternyata pernah menjadi seorang kopral KNIL. Nama-nama seperti Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Kepala Staf Angkatan Perang tahun 1945 sampai tahun 1948. TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang tahun 1950 sampai tahun 1953. GPH Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat Pertama, dan Kolonel Alex Kawilarang, salah satu pendiri Kopassus juga merupakan ex-anggota KNIL.